Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada kesempatan Jumat Berkah kali ini kita bisa berjumpa di kesempatan online seminar malam ini, sore ini, di mana sebelumnya perkenalkan nama saya Rifki, host di acara kali ini. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas satu hal yang topik yang memang harus kita mengerti lebih dalam, di mana topik ini adalah topik yang bagi saya adalah satu yang penting. Dan saya yakin buat teman-teman juga sangatlah penting. Jadi yang namanya kondisi kita sekarang ini sudah kita rasakan sudah 1,5 tahun lebih, hampir 2 tahun, di mana vaksin menjadi yang sering dibahas sekarang ini. Nah, pastinya kenapa kita harus vaksin? Ya karena kita tahu yang namanya COVID-19 ini mungkin tidak akan selesai dalam beberapa tahun ke depan, sehingga disebut yang namanya long COVID. Nah, long COVID, nah bagaimana sih preventifnya? Ya vaksin. Dan pada spesifiknya kali ini kita akan membahas tentang COVID-19, long COVID, vaksin, dan berhubungan dengan apa? Satu penyakit yang disebut ibunya segala macam penyakit. Yaitu apa? Diabetes mellitus. Jadi hari ini kita beruntung kehadiran pembicara yang luar biasa, seorang dokter yang saya sudah berjumpa beberapa kali dengan beliau, dan beliau memiliki visi dalam kesehatan yang luar biasa. Dr. Raden Setio ya. Jadi hari ini kita akan berjumpa dengan beliau. Beliau masih aktif sebagai dokter di satu perusahaan farmasi juga, di mana beliau ini terus aktif melakukan training, seminar tentang hal-hal kesehatan, di mana kesehatan ini perlu ilmu lebih untuk kita bisa meningkatkan kesehatan, untuk kita bisa menjaga kesehatan. Nah, kesehatan adalah satu harta, satu modal kehidupan, di mana kesehatan adalah satu yang sering orang lupakan. Nikmat yang sering orang lupakan. Nah, dan kesehatan itu perlu ada ilmunya. Justru itu kita di forum ini konteksnya adalah menjalankan amanah undang-undang, mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa dulu yang harus dicerdaskan? Kesehatan. Karena orang nggak bisa sekolah, orang nggak bisa kerja kalau nggak ada kesehatan. Dan karena masalah sekarang adalah protokol dan lain-lain, sulit terjadinya pendidikan yang langsung bertatap muka, sehingga kita mau nggak mau online. Kalau tidak online, kita bisa, kalau tidak ada kondisi seperti ini, kita nggak online, kita bisa offline. Nah, pada kesempatan ini juga beruntung kita, hal positifnya adalah banyak teman-teman dari kota yang lain juga bisa hadir. Dari saya lihat ada Medan tuh lagi ada kumpul-kumpul acara dan lain-lain. Nah, poin hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi, dan teman-teman bisa bertanya nanti setelah beliau menyampaikan, Pak Dokter menyampaikan. Jadi di ujung acara nanti kita teman-teman bisa tanya, boleh di chat, nanti saya akan bacakan dan kita akan diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pada kesempatan ini ada keluhan apa, atau ada keluarganya bagaimana, atau ingin mendalami apa. Nah, kita akan membahas tentang pengetahuan-pengetahuan baru, yang mana tagline-nya juga ada nitrate oxide terhadap kondisi diabetes dan lain-lainnya ini, dan tocotrienol adalah hal-hal yang baru yang mungkin nanti dokter akan bahas mengapa itu juga penting. Jadi selamat belajar hari ini, teman-teman bisa rekam pelajaran hari ini, dan mudahan ini menjadi satu manfaat dan menjadi Jumat berkah. Oke dokter, apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah, Mas Rifki. Posisi, saya pin dulu nih. Posisi lagi di mana nih? Posisi lagi di satu studio, tapi saya di ruang operatornya, bukan di studionya. Jadi mudah-mudahan di Bandung ya? Yang paling, ya, saya di Bandung, posisi masih di Bandung di satu studio, tapi saya di ruang operator, jadi lumayan gelap, teman-teman tidak gitu jelas. Oh iya, jadi ini di Bandung di kantor atau di studio kantor? Di atau? satu studio musik. Satu studio malahan ya. Jadi sudah pulang dari kantor nih, Dok ya? Sudah.
Sudah. Ya, saya dengar malam ini, terima kasih nih kesempatannya sore ini, katanya malam ini juga harus berangkat lagi ya. Harusnya sih sore ini ya berangkat ya ke Jawa Tengah untuk ngisi acara lagi di sana ya. Jadi terima kasih waktunya untuk bisa sharing dengan teman-teman tentang satu hal yang memang menjadi konten yang topik yang paling dinanti orang ya untuk kita tahu ini dok ya. Dokter tinggal di mana nih dok? Kantor saya di Bogor. Tinggal di Bogor. Posisi di Bogor, kantor karena saya masih aktif di Sanbe Pharma, jadi masih harus kantor ke Bandung. Jadi keseharian ada di Bandung, tapi mobilitas seperti yang tadi Pak Riki sampaikan. Luar biasa nih dok. Dokter ini mobilitas kemana-mana, nyetir sendiri, usia sudah ibaratnya sudah nambah terus. Sudah bisa dikatakan sudah kepalanya udah banyak kayak gitu kan. Tapi saya lihat kesehatan luar biasa ya dok ya. Bisa saya lihat. Kalau saya nanti dengar dokter di Jakarta, nanti di Bandung, nanti di Jawa Tengah, nanti di mana. Ini di era COVID ini kita perlu banyak belajar nih dok. Amin. Terima kasih. Ini saya kasih kesempatannya, mungkin dokter bisa share lebih dalam, teman-teman nunggu. Jadi teman-teman bisa bertanya nanti di belakang. Silakan dok. Baik. Terima kasih Pak Riki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat bangga bisa gabung dengan Kayani, ini luar biasa kesempatan buat saya. Saya mohon maaf sekali lagi posisi saya kurang bagus, jadi saya tidak terlihat dengan jelas. Saya akan matikan kamera supaya saya lebih fokus ke materi yang saya akan disampaikan. Dan materi ini sebetulnya sederhana, sekali lagi materi ini adalah sangat sederhana bahkan kalau disampaikan. Sudah banyak cerita, sudah banyak yang bisa mendengar. Tapi yang menarik buat saya pada kesempatan ini karena seperti yang tadi disampaikan sama Pak Riki, pandemik ini atau COVID-19 ini akan terus bersama kita. Dan bukan berbicara di sisi corona saja, tapi berbicara dari sisi yang lain. Ini adalah keluarga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah salam, sekarang salam dari keluarga. Apa yang ingin saya sampaikan adalah COVID-19, vaksin, long COVID, dan seperti yang tadi di pendahuluan atau di pembukaan oleh Pak Riki, kita akan menyinggung mengenai komorbid, khususnya adalah diabetes. COVID-19 masih akan tetap jadi cerita. Virus tidak pernah punah. Campak, hepatitis B, human papilloma virus yang menyebabkan kanker serviks, demam berdarah, itu akan menyertai kita dan tidak pernah punah sama sekali. Jadi kalau kita memikirkan corona akan hilang, tidak mungkin. Virus tidak akan pernah hilang. Tapi yang menjadi catatan penting adalah virus tidak pernah menang melawan manusia. Ini konteksnya. Ini adalah gambar yang sangat sederhana sekali. Manusia itu sudah dikaruniai Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang tidak mungkin ada satu salah pun, dengan reseptor. Jadi ini tidak bisa lepas kita dari reseptor ini, karena yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. SARS-CoV-2 sebagai salah satu virus itu memang akan diterima oleh tubuh kita. Ini alami. Siapapun punya reseptor ini. Tinggal sekarang kita berpikir adalah bagaimana karakter manusia dan bagaimana karakter virusnya. Catatan pertama yang tadi disampaikan adalah virus tidak pernah menang melawan manusia. Sampai kapanpun tidak pernah menang. Nah, sekarang bagaimana dengan karakter manusia? Harusnya kan manusia itu adalah maha sempurna, atau mohon maaf, diciptakan dengan kesempurnaan oleh maha sempurna. Jadi otomatis karakteristik yang ada di dalam manusia adalah menang melawan virus apapun. Kenapa diberikan reseptor? Karena harus masuk dalam tubuh seseorang, tubuh manusia, karena virus tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa melakukan replikasi, tidak bisa bertambah kalau tidak nebeng dalam human cell, dalam tubuh manusia. Jadi hostnya adalah manusia. Untuk apa dia masuk? Untuk apa dikasihkan reseptor? Untuk belajar. Untuk menghasilkan antibodi spesifik SARS-CoV-2. Nanti ada lagi mutasi lagi, Kappa, Delta. Maka akan masuk lagi, belajar lagi, sampai mendapatkan antibodi spesifik. Ini tidak bisa lepas. Jadi slide ini memberikan satu
pencerahan kepada saya, manusia itu harus menang. Manusia itu tidak mungkin kalah karena ininya sudah disediakan. Reseptornya sudah disediakan. Dan reseptor ini tidak hanya bicara di mulut, hidung, mata, bukan. Di seluruh tubuh kita ada reseptor ACE2. Jadi seluruh tubuh akan terkena. Seluruh tubuh akan mengalami gangguan ketika virus ini masuk. Persoalannya adalah menang atau tidak, kuat atau tidak tubuh manusia. Ini yang jadi persoalan. Mungkin masih dengar cerita setelah divaksin, kok kena lagi. Ada yang kena, bahkan ada yang sampai menjadi korban di pandemi ini. Karena apa? Karena setelah divaksin tidak berubah. Setelah divaksin apakah tidak jadi manusia? Setelah divaksin jadi robot, jadi besi? Tidak. Setelah divaksin tetap sebagai manusia. Jadi tetap aja nempel reseptor ininya. Setelah positif pun, positif COVID-19, kemudian sembuh, katakanlah isolasi mandiri 14 hari, negatif. Tapi dia tidak berubah dari manusia. Dia tetap sebagai manusia dan ada reseptornya. Jadi setelah negatif pun, setelah sembuh pun akan berhadapan lagi dengan SARS-CoV-2. Akan berhadapan lagi dengan sekian mutasi virus. Ini catatannya. Yang kedua yang menjadi catatan COVID-19 adanya gangguan pada endotel. Mohon dicatat. Kalau sudah ada gangguan pada endotel atau kerusakan endotel, berarti seluruh tubuh akan terkena. Tidak hanya berbicara di paru-paru. Ginjalnya kena, jantungnya kena, seluruh organ kena, seluruh sistem kena, termasuk sistem imun. Jadi persoalannya ada salah satu yang menarik buat kita adalah di endotel, kerusakan endotelnya. Otaknya akan terkena, sekali lagi. Paru-paru sudah jadi jangan cerita karena ini adalah bagian dari SARS, Acute Respiratory Syndrome. Tapi untuk SARS-CoV-2 tidak sekedar SARS. SARS udah masa lalu 2002, 2013 di Middle East itu adalah SARS. Sekarang udah SARS-CoV-2, beda ceritanya. Paru-parunya terkena, livernya terkena, ginjalnya terkena, pencernaannya terkena, seluruh terkena, bahkan ke kulit. Kulitnya pun mirip, sekali lagi, mirip dengan infeksi virus yang lain. Mohon menjadi catatan buat kita sama-sama. Nah, apalagi dengan komorbid. Kalau tadi saya nyinggung mengenai komorbid diabetes, sekarang kita bicara komorbid dengan kegemukan. Ini sama. Karena diabetesnya tidak akan lepas. Mungkin belum, tapi komorbid. LDL kolesterolnya tinggi, trigliseridanya tinggi, HDL kolesterolnya rendah, ini akan memacu lebih parah lagi kondisi kelainan seluruh organ, seluruh sistem dalam tubuh kita. Bicara endotel, ini adalah endotel lengkap, ini adalah darahnya. Kemudian apa yang terjadi dengan kerusakan endotel? Mati satu sel di endotel kita, maka yang aktif adalah agregasi petroid, agregasi trombosit. Dia akan berkumpul, beragregasi, tapi ini tidak kuat untuk menambal, maka diperlukan fibrin. Maka dibentuklah oleh tubuh fibrin yang banyak. Fibrin yang banyak ini akan menghasilkan produk samping yang disebut dengan D-dimer. Maka complicated-nya pada COVID-19 akan melengkapi kita semua. Jadi D-dimer itu adalah benda. Betul-betul benda, bukan bicara kekentalan darah karena gula darah, karena kolesterol, karena asam urat. Benda yang akan melakukan sumbatan, baik pada paru-paru dengan gagal napas, pada jantung dengan gagal jantung atau serangan jantungnya, demikian juga dengan stroke. Ini adalah D-dimer. Jadi ini satu perhatian. Yang terakhir yang harus disampaikan adalah mutasi. Kita sudah tidak bicara lagi delta. Kita tidak bicara lagi 65 mutan. Kita sudah berbicara lebih dari itu, bahkan akan berlangsung terus-terusan. Satu yang ingin saya sampaikan, tadi sudah digambarkan, ini adalah yang lebih menarik, bagaimana dengan pencernaan kita. Tidak ada batuk, tidak ada pilek, tidak ada sakit apapun, tapi luar biasa yang terjadi. Kenapa? Balik lagi, karena di saluran pencernaan kita ada ACE2, ada reseptor, maka virus akan melakukan replikasi. Terjadi badai sitokin, akan terjadi multi organ, ini yang tadi saya ceritakan, semua organ akan terkena. Demikian juga dengan gangguan flora normal dalam tubuh seseorang dalam pencernaan. Dan ini yang mengantarkan kita ke gangguan imunitas atau terjadinya imun yang turun. Mudah-mudahan bisa mewakili hal yang sama. Saya ingin menggambarkan di sini adanya reseptor ACE2. Maka yang terjadi kematian sel saluran pencernaan kita. Kemudian akan terjadi inflamasi seperti halnya inflamasi di tempat lain.
akan terjadi perubahan daripada flora normal, dysbiosis, akan terjadi trombosis di endotelnya, akan terjadi badai sitokin lagi, akan terjadi limfopeni. Limfopeni berarti sudah mulai mengarah ke lemahnya imun sistem kita karena dihasilkan oleh limfosit. Maka inilah kompleksitas yang terjadi pada COVID-19. Kemudian setelah protokol dilakukan, ya, cuci tangan, hand sanitizer, jaga jarak, tidak berkerumun, mobilitas dibatasi, masuk di periode ke-6 vaksin. Protokol kesehatan kita sudah masuk di periode 6. Apa yang terjadi? Kita tidak melihat antibodinya. Setelah divaksin, suntikan pertama, suntikan kedua, apakah antibodi kita tinggi, mumpuni untuk bisa berhadapan dengan COVID-19, untuk bisa berhadapan dengan SARS-CoV-2. Ini yang tidak tercatat. Dan ingat, setelah divaksin, tetap sebagai manusia. Jadi konteksnya bukan vaksinasi saja. Protokol kesehatan sudah 6 loh. Ya. Nah, yang terjadi tadi disampaikan, bagaimana kejadiannya? Kerusakan sel, inflamasi yang sedemikian rupa pada seorang COVID-19, maka akan mengantarkan kerusakan sel. Kerusakan sel berarti kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan apa yang terjadi? Berarti kerusakan seluruh organ. Kerusakan organ apa yang terjadi? Kerusakan sistem. Maka jangan kaget masih sesak, masih batuk, masih nyeri dada. Persoalan ini akan banyak sekali, bahkan ke jantung. Dan bisa berlama-lama. Tidak berbicara 1 hari, 2 hari, 14 hari. Akan berlama-lama. Demikian juga dengan sakit kepala yang tidak hilang-hilang. Yang sering adalah gangguan penciuman, gangguan rasa. Ini mungkin tidak terdengar, tapi ini semua ada. Demikian juga dengan mobilitas yang terganggu seperti orang tremor, memori, tremor, kemudian kognitif, ini juga sama, disorientasi dan lain sebagainya akan terjadi pada long COVID. Nah, yang menarik adalah bagaimana dengan imun sistem seorang. Imun sistem seseorang itu pasti variabelnya banyak sekali. Seharusnya adalah mumpuni. Karena sistem imun sistem kita berarti tidak lepas daripada pencernaan kita. Imun sistem kita tidak lepas dengan paru-paru. Imun sistem kita tidak lepas dengan jantung, otak, endokrin, dan lain sebagainya. Sistem dalam tubuh kita interconnecting satu dengan yang lain. Lemah, kenapa lemah? Karena usia, karena virus, karena obat. Ini akan memperlemah. Dan ini juga yang akan lebih sensitif terhadap infeksi COVID-19. Sebaliknya, kasus yang berbeda adalah terlalu kuat imun sistemnya. Terlalu kuat apa yang hasilnya? Malah kerusakan lebih parah lagi karena udah menjadi autoimun. Jauh lebih sensitif. Yang diserang bukannya virusnya, tapi sistem lain dalam tubuh kita. Sehingga akan menyebabkan luar biasa sistemiknya, baik itu inflamasi maupun gangguan pernapasan maupun gangguan sistem lain. Nah, yang terakhir adalah bicara kasusnya udah memang parah, masuk ICU dan lain sebagainya. Dan yang selalu kita bicarakan adalah badai sitokin, inflamasi. Ini akan merusakkan seluruh organ, berarti sistem akan lumpuh semuanya. Inilah cerita daripada COVID-19. Nah, berbicara mengenai komorbid, lebih menarik lagi kesalahan kita. Sekali lagi, kesalahan kita lebih menarik lagi. Kenapa? Karena ketika dipertanyakan apa penyebabnya, selalu jawabannya seragam, gula. Kita lihat sekarang. Kalau penyebabnya gula, kemudian diobati dengan oral antidiabetes, ya diobati dengan insulin, harusnya tidak naik kasus diabetes di Indonesia. Ini adalah data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui riset kesehatan dasar 2018, riset terakhir. Naik kasusnya. Bahkan angkanya lebih menarik lagi, 6,9 meningkat menjadi 10,9 dengan konsensus baru 2015. Ini pun meningkat dengan konsensus lama, tapi fantastik sekali. Jadi pasti ada yang salah. Ada yang salah dari penyebabnya, ada yang salah dari pengobatan. Atau paling tidak bukan salah, kita mungkin bisa menyalahkan si A, si B, atau departemen dan sebagainya. Tapi paling tidak harus kita renungkan lagi. Harus kita renungkan lagi pengobatan diabetes selama ini. Diabetes adalah komplikasi, kebutaan karena retinopati diabetika, gagal ginjal atau cuci darah karena diabetika, nefropatinya, stroke, serangan jantung, neuropati diabetika sampai penyebabkan amputasi. Ini adalah masalah. Diabetes bukan gula darah. Diabetes bukan HbA1c. Nah,
Gambar ini yang mungkin mewakili, yang akan lebih mempermudah. Ini adalah pankreas, sel beta pankreas penghasil insulin. Tapi yang dilupakan adalah pembuluh darahnya. Pembuluh darah yang memperdarahi, yang mengedarkan insulin. Ini tidak pernah diperiksa sama sekali. Yang diperiksa hanya gula darah, turun atau tidak, HbA1c turun atau tidak. Tapi pembuluh darahnya tidak pernah diperiksa sama sekali. Padahal ini yang biang penyakitnya. Kita lihat sekarang. Ini data lama banget. 1925, orang Jepang itu makan karbohidratnya tinggi sekali, tapi makan lemaknya notabene adalah kolesterol rendah sekali. Dan angka diabetes di Jepang rendah, paling rendah di dunia. Sementara, sekali lagi, sementara karbohidrat kampanyenya low carb, rendah karbo, tapi lemaknya tinggi, kolesterolnya tinggi. Diabetes paling banyak di Amerika. Jadi diabetes itu ini yang kontribusi terhebat. Mohon menjadi renungan sama-sama. Lemak atau kolesterol. Diabetes tidak bicara pankreas saja. Diabetes tidak hanya bicara sel beta pankreas, tidak bicara sel alfa pankreas untuk menghasilkan glukagon, tapi melibatkan otot, melibatkan liver, melibatkan gastrointestinal atau pencernaan, melibatkan ginjal, melibatkan otak. 8 organ yang menyebabkan hiperglikemi. Jadi otomatis pendekatannya harus berbeda sekarang, harus berpikir lain. Ini adalah dari konsensus, tapi ternyata tidak menyelesaikan. Dengan oral anti diabetes, apapun judulnya tidak menyelesaikan. Dengan insulin tidak menyelesaikan. Nah, yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah kegemukan di Indonesia. Ini sama, data yang sama. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2018. Obesitas di Indonesia dibiarkan naik terus-terusan. 18, 26, 31, berarti nanti akan 5 tahun juga akan naik kembali. Padahal dalam diabetes dalam kegemukan ada mulai dari migrain, diabetes, hipertensi, serangan jantung, semua kondisinya adalah komorbid. Jadi tugas utama dalam kegemukan adalah segera menurunkan overweight tadi. Nah, yang terakhir berbicara mengenai komorbid, bagaimana dengan diabetes? Sama. Di dalam saluran eksokrinnya yang mengeluarkan enzim amilase lipase, ini ada reseptor ACE2. Di pembuluh darah seperti yang tadi disinggung ada reseptor ACE2. Jadi otomatis pankreas pun terkena. Ini jadi renungan buat kita sama-sama. Nah, yang terakhir yang disampaikan adalah kita harus berpikir lagi berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Sempurna, memberikan matahari, sinarnya, dan kekuatan atau energi. Untuk apa? Untuk melakukan fotosintesis. Sederhana modalnya. CO2 dari udara, air melalui akarnya, pabriknya ada di daunan. Tapi hasilnya dahsyat. Hasilnya adalah ini. Bisa membuat apel merah berbeda dengan apel hijau. Berarti ini suatu formula yang berbeda. Mangga, pisang, melon, semangka, semua buah, sayur. Berbeda-beda. Grape. Berbeda. Dan ini adalah formula yang dahsyat. Contoh belimbing. Ternyata belimbing adalah obat anti diabetes karena mempunyai efek anti hiperglikemik. Nanas. Ternyata nanas bisa mengatasi anti hiperlipidemik, berarti bisa mengatasi kolesterol. Baik itu total kolesterol, trigliserida, itu significantly luar biasa. Ada penurunan yang significantly. Sebaliknya HDL, sekali lagi, HDL mengalami satu peningkatan. Ini yang diperlukan oleh kita. Ada di dalam nanas. Ada di dalam buah. Berarti seluruh buah akan sama ceritanya. Kita sekarang bicara mengkudu. Sulit, saya yakin banget, sulit orang untuk mengkonsumsi mengkudu. Tapi tolong pelajari sekarang kita. Ternyata dia adalah anti diabetes. Ternyata berhubungan dengan kadar gula darah. Ternyata anti hiperglikemik. Ternyata sama mempunyai peran ya, potensial use in therapy of hyperglycemia. Ingat ya, tidak bicara pankreas. Berarti mengatasi seluruh organ tadi. Bagaimana dengan hal di sini? Sama lagi sekarang. Significantly menurunkan kadar kolesterol darah. Luar biasa. Menurunkan kolesterol total, trigliserida, LDL, HDL. HDL dinaikkan. Ini sama. Satu evaluasi yang sama.
mengkudu. Nah, fantastik lagi karena kita bicara di COVID-19, mempunyai efek antibakteri, mempunyai efek antiinflamasi. Berarti ketika berbicara sitokin, storm atau badai pradana, ini bisa diatasi. Mempunyai efek imunostimulan, rasa sakit hilang, antiparasit, kanker, diabetes, hipertensi. Hal yang sama, antiviral. Apakah kita akan mempertanyakan lagi? Ini adalah produksi, ini dihasilkan sama yang maha penyembuh melalui buah mengkudu. Anti tumornya, antiparasitnya, analgetik seperti tadi, menurunkan tekanan darah, hipotensi, inflamasi, imun enhancement. Nah, Bapak Ibu, ini adalah yang terakhir dari saya. Kita harusnya berubah pemikiran. Tolong pikirkan, medis itu ada pendampingnya. Medis itu ada yang lain. Ini adalah peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 103/2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional. Ada pelayanan lain selain sisi medis. Mungkin ini yang menjadi acuan buat kita sama-sama. Kenapa? Karena PP nomor 103/2014 ini yang E-nya saja memberikan kepastian hukum bagi pengguna. Siapapun yang menggunakan bukan obat, bukan medis, dipayungi hukum dan memberikan kepastian hukum bagi pemberi pelayanan kesehatan tradisional. Saya, Dr. Setio, dilantik di Sumba, tapi saya lebih memilih sebagai pelayan kesehatan tradisional. Saya tidak praktek sebagai medis, saya tidak praktek sebagai profesi seorang dokter. Nah, WHO itu terus-terusan integrating between traditional and conventional medicine. Jadi suatu hal yang tidak akan terlepas dalam pengobatan. Saya mengambil cuplikan dari satu literatur dari buku The China Study, tulisan Colin Campbell dan Thomas Campbell putranya. Tulisannya adalah Hippocrates. Barang siapa yang tidak mengetahui makanan, bagaimana mungkin mengerti penyakit pada manusia? Jadi konteksnya ternyata penyakit itu adalah makanan. Ini yang kita pilih. Yang kita pilih adalah kolesterol. Yang kita pilih adalah lemak makanannya. Kita tidak memilih tomat, kita tidak memilih bayam, kita tidak memilih buncis, kita tidak memilih kacang-kacangan, kita tidak memilih kentang. Yang dipilih sama Popeye adalah bayam. Kenapa dipilih? Karena tidak mengandung kolesterol. Lemaknya rendah, proteinnya sama. Tapi angka yang lainnya fantastik. Ini kesalahan kita. Jadikan buah sebagai makanan utama. Ganti karbohidratnya yang harus lebih kompleks. Ganti gula, tidak ada lagi gula pengganti manis dan lain sebagainya. Dan banyak air. Air minum harus banyak. Mungkin ada yang bertanya, ada vitamin, ada apa dan lain sebagainya. Tapi ternyata the whole is greater. Artinya adalah yang terbaik itu lengkap. Mengkudu, nanas, belimbing, tadi memberikan contoh, itu adalah the whole yang diciptakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang bertanya, bagaimana dengan faktor keturunan? Ternyata faktor keturunan tidak akan menyebabkan penyakit dengan sendirinya. Yang berperan penting tetap adalah makanan. Mudah-mudahan terinspirasi sehingga saya ingin melupakan dulu, saya ingin putihkan pemikiran kita. Kita memang harus berbeda. Tolong siasati, harusnya kita memang berpikir berbeda. Buat saya, untuk menyembuhkan seseorang itu adalah percepatan. Jadi setelah melakukan rangkaian pemahaman tadi, baik COVID-19, vaksin, long COVID, maupun diabetes atau komorbid yang lain, maka segera sembuhkan. Jadi yang judul buat saya adalah percepatan penyembuhan. Dengan pola yang tadi kita sudah sembuh, tapi tidak cepat. Maka hari ini, sore ini saya terima kasih kepada Kayani, karena Kayani memberikan satu konsep yang luar biasa. Yaitu konsep dengan triangle, satu konsep kesehatan yang terbaru. Sederhana Bapak Ibu sekalian. Ya, pagi-pagi, siang, dan malam hari. Ini adalah yang harus kita lakukan. Nitric oxide 3 kali,
sunrise-nya 1 kali, sunset-nya 1 kali. Kenapa demikian? Karena ini membuat kesederhanaan. Wellness yang dibuat sangat sederhana. Kita lihat sekarang. Triangle. Saya tidak bahas, Bapak Ibu sekalian pasti sudah dapat konsepnya segitiga kesehatan dari Kayani. Yang saya ingin bahas hanya hal-hal kecilnya saja. Ini juga sama, berarti ini adalah 3 produknya, saya tidak akan bahas lagi. Nitric oxide semua sudah pada pintar. Ya, sekali lagi. Tapi yang saya perlukan cuma satu. Ternyata Kayani memilihnya adalah Morinda, mengkudu untuk menghasilkan nitric oxide yang ekstrim. Tolong renungkan sama-sama sekarang. Kenapa bisa terjadi nitric oxide dari Morinda citrifolia? Karena teknologi. Teknologi telah mengantarkan kita belajar dari mengkudu ternyata dalam sekali. Sekali lagi, dan ini adalah yang diperoleh dengan Kayani. Maka lahirlah nitro ekstrim dengan kandungan nitric oxide plus. Sekali lagi, poin kita, vitamin B3-nya, magnesium, dan kromium. Ini lengkap, tinggal dikonsumsikan 3 kali. Ingat ya, bahan bakunya adalah buah noni. Ya, apa yang terjadi ketika kita mengkonsumsikan nitric oxide? Karena nitric oxide akan mengatasi seluruh permasalahan. Tadi saya sudah menyinggung adanya kolesterol. Saya tadi sudah menyinggung adanya gangguan pada endotel. Ini adalah endotel. Maka ketika nitric oxide masuk, nitric oxide akan mengadakan perbaikan. Endotel yang disfungsi mengalami kerusakan diselesaikan karena nitric oxide-nya. Keseimbangan apa yang terjadi antara radikal bebas, antara oksigen reaktif, antara radikal bebas dengan nitric oxide akan dikembalikan lagi. Ini adalah penyelesaian seluruhnya total, karena kita berbicara di pembuluh darah. Apa yang bisa dimanfaatkan? Seluruhnya. Antiinflamasinya, vasodilatornya, perbaikan sirkulasi darah, mengurangi inflamasi pada kondisi tadi, pain, rasa sakit juga sama. Seluruhnya akan diperoleh. Demikian juga dengan pengantaran oksigen, demikian juga dengan nutrisi yang ada di dalam ekstrim nitric oxide. Ini luar biasa. Nitro ekstrim. Bagaimana endotel bisa mengalami suatu perbaikan? Ini adalah literatur yang tidak bisa didebatkan lagi. Meningkatkan produksi nitric oxide dalam endotel yang dihasilkan oleh endotel. Tadinya kita bisa rusak, tapi ketika nitric oxide, nitro ekstrim masuk akan berbeda. Meningkatkan produksi nitric oxide dalam tubuh kita sebagai antihipertensi karena melebarkan pembuluh darah, sirkulasi darah mengalami stabil, nutrisi akan sampai ke sel. Kenapa? Karena aliran darah atau sirkulasi membaik. Tidak akan terjadi penggumpalan darah, termasuk agregasi dari platelet, mengurangi plak arteri karena ini adalah arteriosklerosis. Oksigen lebih banyak dalam seluruh tubuh, ke dalam seluruh triliunan sel yang ada dalam tubuh kita. Yang kedua, sunset. Nah, tadi sudah disinggung. Tocotrienol. Ini akan berbeda. Karena ini adalah vitamin yang berbeda dengan vitamin yang sudah ada. Vitamin E yang sudah berbeda. 7 kali lipat dibandingkan dengan tocopherol. Lahirlah Kayani sunset. Omega 3-nya berbeda. Beta karotinnya berbeda. Vitamin D-nya juga sudah. Ini semuanya akan melengkapi apa yang kita bicarakan. Baik COVID-19 maupun komorbid. Literatur menunjukkan suatu peningkatan yang luar biasa. Ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Jadi antioksidan akan kelihatan, akan berbeda sekali ketika mengkonsumsikan. Ini adalah satu perbandingan antioksidan. Bagaimana dengan tocotrienol adalah the best. Ini harus kita pikirkan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Tidak ada pilihan lain. Ketika kita memilih Kayani sunset, kita berbicara antioksidan. Ini literatur yang sama membandingkan antara vitamin E biasa dengan tocotrienol. Lengkap. Seluruh komponen yang diharapkan oleh kita akan didapatkan dengan produk tadi. Tadi sudah disinggung mengenai omeganya, antara perbedaan dengan wild salmon dengan salmon yang diternak sangat berbeda. Dari segi kalori akan lebih rendah, tapi dari segi protein tidak jauh berbeda. Lemak seperti yang tadi kita ceritakan, lemaknya lebih rendah. Ini harus kita pikirkan. Ya,
sangat berbeda sekali. Terakhir sunset, ya, support karbohidrat. Jadi otomatis akan antara nitro ekstrim dengan sunset ini akan saling melengkapi, akan menghasilkan satu sinergi yang jauh dahsyat untuk menyelesaikan apapun kondisinya. Sunrise, gambarnya saja sudah buah dan sayur. Dengan ketersediaan hayatinya, jadi masuk di dalam darahnya adalah 100%. Kita tadi sudah berbicara buah, sini pun sama. Anggur, delima di dalam Al-Quran, mohon maaf disampaikan, saya yakin di Alkitab yang lain juga sama. Buah itu bukan hal yang harus kita debatkan lagi. Ini juga sama. Mempunyai spektrum nutrisional yang lengkap. Diterima dari blueberry, lengkap. Literaturnya pasti ini akan banyak sekali sebagai antioksidan poten. Demikian juga dengan acai berry-nya. Memberikan satu benefit terhadap kesehatan yang sangat tinggi. Dan sinergi satu dengan yang lain. Demikian juga dengan biji anggur. Luar biasa akan didapatkan banyak sekali manfaat. Kelengkapan ini sekali lagi sinergi. Demikian juga dengan manggis, kulit manggis, dan seterusnya. Karena komponennya akan menyeluruh. Demikian juga dengan buah delima. Satu hal, ginseng. Ini dikenal sebagai ginseng India. Hal yang sama akan didapatkan. Satu komponen dengan komponen, satu kandungan dengan kandungan bersatu akan memberikan satu energi. Tidak ada cerita interaksi. Karena yang interaksi adalah kimia. Kita tidak berbicara kimia. Kita berbicaranya adalah herbal. Kita bicaranya adalah buah-buahan. 16 superfood. Dari total 22 superfood yang ada di Sunrise. Ini juga sama, perbandingan antioksidan. Tolong, kita lihat sekarang. Jauh sekali. Nutrisinya, kalau kita bandingkan, Sunrise, ini adalah sulit sekali kita untuk mendapatkan seperti ini. Mudah-mudahan bisa diterima, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Sunrise, kemudian Sunset, dan juga Nitro Extreme akan berkolaborasi menyelesaikan permasalahan. Triangle kayak nih, luar biasa. Sertifikasi saya tidak bicarakan karena sering dibicarakan dengan dari Kayani. Yang saya sederhanakan adalah di sini. Terakhir dari saya, kapan harus mengkonsumsi produk Kayani? Produk Kayani bukan untuk orang sakit saja. Dan jangan pernah mau minum produk Kayani ketika sakit. Jangan berpikir di sana. Saya akan menetapkan produk Kayani lebih ke arah preventifnya. Jadi preventif terlebih dahulu, setelah itu terpaksa. Kalau sudah kondisinya sakit, maka silakan. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Pak Rifki. Pak Rifki, mohon maaf saya hanya bisa menyampaikan sedemikian rupa. Saya kembalikan ke Thank you, Dok. Thank you. Oke. Jadi kita belajar banyak ya. Saya sangat belajar banyak nih, Dok. Jadi nambah lagi, nge-refresh lagi tentang back to nature. Intinya sih jadikan makananmu sebagai obatmu, jangan jadikan obatmu sebagai makananmu. Yes. Jadi akar masalahnya di makanan kita, di pola. Nah, kita belajar juga tadi masalah karbo. Kebetulan saya lihat dokter ini kan ya bukan dibilang kurus ya, tapi ideal kayak gitu kan. Jadi temennya juga muda-muda. Ini sampai di tempat musik juga aduh. Jadi memang hobinya refresh ya. Pulang dari kantor makan ke tempat musik, habis ini langsung jalan lagi. Jadi jadi gini, Dok. Saya ketemu dokter, lihat dokter ringan sekali badannya ya, Dok ya. Jadi memang saya sih dari 86 lebih turun ke 65, 68 ini rasanya memang enteng sekali. Jadi kalau lihat dokter, lebih enteng lagi nih. Jadi ada satu kalimat dikatakan tidak ada orang gemuk yang sehat katanya, Dok ya. Jadi benar juga di kalimatnya buat dokter tadi. Jadi lemaknya ya, Dok ya. Berarti memang PR-nya adalah di lemaknya. Bukan masalah karbonya saja, lemaknya. Kebanyakan orang dietnya diet karbo, Dok. Bukan diet lemak.
Jadi itu gimana dok mengenai yang tadi nih? Ini poin yang lagi banyak sekali nih. Karena kasus-kasus komorbid ini sebenarnya komorbid berat badan juga bisa jadi komorbid kan? Amin ya rabbal alamin. Iya, tapi pasti komorbid itu kita tidak sadari. Seluruh penyakit-penyakit yang degeneratif itu kita tidak pernah sadar. Sadar setelah terjadi complicated. Sadar setelah terjadi komplikasi. Yang membunuh orang itu adalah komplikasinya. Ya, ini yang kesulitan buat kita. Jadi artinya adalah kita merasa sehat ketika kita disalami. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Tapi besoknya serangan jantung. Besoknya urium kreatinnya tinggi. Intinya lemak tadi ya, karena lemak tadi bikin masalah di saluran darah. Di saat saluran darahnya bermasalah, semuanya bermasalah, endotelium. Pasti. Memang mengkudu ini jadi fokus sekarang ini di dunia untuk masalah untuk melebarkan pembuluh darah. Dok, mengetahui mengkudu ini berapa lama sih sudah dok? Balik lagi ke konsep yang tadi. Ya, kita berpikir bukan bicara kayani kemudian menghasilkan nitro ekstrim dan sebagainya. Tidak, kita lupa ribuan tahun yang lalu buah-buahan itu sudah ada. Dulu tidak ada makanan lain kecuali buah, umbi-umbian, kacang-kacangan, apa yang ini sayuran. Nggak ada tuh nasi itu nggak ada. Nggak ada yang lain. Zaman prasejarah nggak ada itu. Ada cerita. Jadi ada satu pergeseran dengan modernisasi seolah-olah ada kehidupan baru. Ada jalan keluar baru, maka lahirlah dunia kedokteran. Tidak, ceritanya tidak sesederhana ini. Apa yang terjadi sekarang? Pandemi. Harusnya pandemi tidak terjadi kalau orang-orang tidak sehat semua. Iya. Tidak ada angka kesakitan, tidak ada anggaran kesakitan. Intinya kurang pengetahuan ya dok ya. Ya. Jadi mereka tidak bisa jadi dokter diri sendiri, dokter keluarganya, dokter lingkungannya. Kita ditidurkan oleh keistimewaan yang ada. Ada dokter, ada asuransi. Padahal dokter masa depan itu adalah yang mengajak dalam hal kesehatan, memberikan pengetahuan untuk ke preventif kayak gitu kan. Ini kebanyakan teman-teman, saya sendiri sih dulunya saya memahami bahwasannya berinvestasi kesehatan tuh malas. Ya, jadi kalimat investasi. Tahunya investasi saham, investasi perbankan, gitu kan. Padahal investasi yang paling penting nih. Oke dok, ini teman-teman juga mungkin banyak nih yang mau bertanya tentang banyak poin-poinnya. Saya masih ada beberapa menit, silakan. Wah, silakan, dokter nih abis ini langsung ke Jawa Tengah lagi ngisi. Langsung ke Banjarnegara. Betul. Di mana dok? Jawa Tengah lagi kemana nih? Di Banjarnegara. Oh, ke Banjarnegara. Ini daerah Barlimas cakep ya. Iya. Oke. Silakan kalau yang mau bertanya. Teman-teman. Oke. Jadi intinya sih banyak sih, bisa sih makan mengkudu ya dok ya, buah-buahan itu. Tapi nggak simpel. Nah. Kemudian karena dikatakan bahwasannya teknologi itu penting. Dikatakan di dalam surah Ar-Rahman kan ayat 33 dikatakan hai orang-orang kafir, tidakkah kamu yang jelas kelilingilah langit dan bumi, katanya kan, dikatakan bahwasannya tapi kamu tidak akan pernah bisa mengelilinginya kecuali dengan sultan. Jadi butuh teknologi. Jadi intinya boleh ini dok, ini pemahaman teman-teman kan banyak nih. Ini seperti ada orang kan gampang metik, gampang makan. Hubungannya dengan sudah jadi produk atau teknologi gini gimana sih? Apa sih yang membedakan, dok? Nah, ceritanya gini. Jadi ini ada pertanyaan dari Bu Aprilia, atau sebelumnya ini ada lagi saya bertanya lagi. Ini salah satunya adalah kalau kita metik mengkudu doang, kemudian dikocok, dimangkok, kemudian disaring, dicampur madu, apakah itu cara yang baik? Itu tidak ada yang salahnya. Kemudian nanti saya akan jawab langsung. Dok, untuk diabetes setelah konsumsi mengkudu apa harus naik dulu diabetesnya baru stabil, efek sampingnya bagaimana? Terus dok, untuk kasus penyakit liver atau hepatitis bisa dikonsumsi yang mana? Ini yang jadi persoalan. Jadi menempatkan mengkudu itu sebagai obat. Itu salah. Mengkudu itu bukan kapsul, mengkudu itu bukan tablet, mengkudu itu bukan injeksi. Jadi kalau kita mengkonsumsi sama halnya dengan makan buah mangga. Persoalannya kan nggak ada yang pernah makan buah mengkudu langsung kayak gitu.
Nggak enak. Nah, Baunya banget. tapi ingat itu tidak enaknya, sekali lagi tidak enaknya sifatnya, fisiknya itu yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita jadi renungan buat kita. Jadi bukan oh itu tidak enak berarti jelek. Pahit berarti nggak enak atau jelek. Nanti manis nggak boleh buat misalkan buah mangga yang manis nggak boleh buat orang diabetes karena itu manis. Ingat tuh yang memberikan manis, pahit, jelek dan sebagainya itu Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang apakah ada efek samping? Nggak mungkin ada efek samping dari buah-buahan itu. Karena yang membuatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan pabrik farmasi. Kalau terjadi mules, kalau terjadi nggak enak, kalau terjadi ada sesuatu yang tidak menyenangkan bahwa orang itu, justru orang itu bermasalah. Intinya apapun yang dirasa itu sebenarnya sinyal dia ada masalah. Sinyal bermasalah, sinyal suatu alarm dari tubuhnya, dan alarm itu sorry ya, sudah terlambat jauh, sudah kelewatan banget, majikannya udah. Kadang-kadang orang bilang, oh Pak, kok gara-gara kita konsumsi ini kok jadi kayak gini katanya kan? Apa healing proses katanya? Itu gimana dong? Ini yang jadi persoalan, ada detox lah, healing crisis lah, dan sebagainya. Itu berbicaranya di sisi yang berbeda. Kalau sudah bicara di produk, ada healing crisis, ada detox, dan sebagainya, judulnya macam-macam. Itu silahkan sah-sah saja. Tapi yang harus kita concern adalah kita mau hijrah tidak dari sakit menjadi sembuh. Ini pertanyaan liver dan hepatitis, mana diproduksi, mana yang harus dikonsumsi. Sekali lagi bukan obat, Kayani bukan obat. Nitro ekstrim bukan obat, sunset bukan obat, sunrise bukan obat. Jadi untuk kondisi apapun hepatitis, sekarang kita bicara virus, mungkin livernya juga sudah mengalami sirosis atau mengalami gangguan lain, diperbaiki whole body, livernya diperbaiki, paru-parunya diperbaiki. Jadi sejatinya gini dok ya. Jadi poinnya supaya menyederhanakannya adalah kayak ini bukan obat, karena sejatinya tubuh ini bisa mengobati dirinya sendiri. Iya. Makanya kalimat saya adalah mempercepat. Tugas kita memberikan bahan baku untuk renovasi. Mempercepat penyembuhan. Kenapa demikian? Karena kalau kita melakukan, udah tahu nih sekarang kolesterol, jangan makan kolesterol. Kalau masih makan kolesterol tapi makan juga sunset, nah kita akan terjadi balap ini ceritanya. Balap yang bagus dengan yang jelek. Harusnya kasih waktu dulu untuk beberes. Ini malah dicinta terus. Demikian juga dengan ini ke kondisi lagi, bagaimana dengan sakit lumbar, spondylosis, skoliosis dan sebagainya. Ini pun satu kondisi sakit yang tidak serta-merta terjadi baru. Ini adalah perjalanan panjang terhadap otot-ototnya, terhadap tulang belakangnya dan lain sebagainya. Bagaimana menyelesaikan? Konsumsi. Kita lihat sama-sama, nanti ada fisioterapinya, ada harus bukan satu praktik dan lain sebagainya. Itu akan sinergi untuk penyembuhannya. Tapi kalau dilakukan satu sisi, sekali lagi dilakukan satu sisi, pola makannya tidak dirubah, kegemukannya tidak diturunkan, skoliosis dan spondilitisnya nggak bakalan sembuh-sembuh. Ini mungkin konteksnya. Jadi kita harus whole, kita harus semuanya. Pendekatannya adalah holistik. Pendekatannya adalah secara keseluruhan. Pola makan harus disadarkan bahwa kolesterol akan menjadikan segala sesuatu. Bahwa protein hewan, nanti mungkin suatu saat saya akan bicara mengenai kanker, hal yang sama. Karena biang keladinya sama. Penyebabnya adalah sama, makanan enak itu. Bukan jadi buah. Kalau tadi bicara diabetes, ibunya segala macam penyakit, ini orang bilangnya darah kental kayak gitu kan. Ya, karena apa kentalnya? Kentalnya itu karena di dalam air, di dalam cairan, di dalam plasma darah mengandung gula. Tapi tidak suka gula saja, karena pasti kalau ada kondisi ada diabetes, pasti ada lemak, ada kolesterol. Bukan itu juga, nanti tambah lagi dengan asam uratnya. Kekentalan darah akan terjadi, gangguan, kemudian terjadi aterosklerosis, penyakit bukan di satu titik, di seluruh sistem dalam tubuh kita. Intinya tadi kata kuncinya tadi kita bisa garis bawahi lemak ya dok ya. Lemak jenuh ini, apalagi orang makan minyak goreng yang ibaratnya dia goreng lebih daripada 2 kali. Betul. Apalagi dia makan pecel lele, minyaknya hitam minta ampun, dan dia nggak nyadar berapa lama dulu
dulu dia lakukan itu atau dia makan pinggir jalan, dia nggak ngerti minyak gorengnya dan kerasanya baru sekarang atau umur 40-50 kayak gitu. Betul. Oke dok, jadi pertanyaan teman-teman tadi intinya kira-kira dokter nih nanti bisa bicara lagi nggak? Nanti bisa banyak belajar lagi. Kayaknya saya efek samping misalkan perut kembung, konsumsi mengkudu, nggak ada masalah. Perut kembung itu ketika mengkonsumsi mengkudu, ini kita bicara tidak kayaninya dulu ya, tidak nitro ekstrimnya dulu ya. Kenapa demikian? Karena memang problem, pencernaannya itu problem, pasti akan memberikan satu respon, memberikan alarm berikutnya. Walaupun tubuh sudah berucap terima kasih, majikanku sekarang udah mulai mengerti mengenai buah, meskipun buahnya terpaksa yang tidak enak. Tapi kan buah yang lain ada sebetulnya. Buah yang kita sukai. Kalau saya judulnya, resep saya adalah buah yang kita sukai. Silakan, mau beberapa, tapi ingat ya, itu perlu proses. Makanya judul saya, percepatan penyembuhan. Nah, jadi memposisikan produk Kayani. Baik sunrise-nya dengan sunrise-nya plus dengan nitro ekstrim, nanti nitro ekstrimnya di siang hari, nanti malamnya adalah nitro ekstrim dengan sunset-nya, itu satu paket. Sampai terjadi perubahan, sampai terjadi hijrahnya kita dari kondisi yang jelek apapun kondisinya. Berarti intinya banyak orang yang belum komitmen ya dok ya. Jadi intinya kalau kita mau berikhtiar itu kita butuh komitmen ya. Itu ya kata kunci. Butuh berapa lama? Sebenarnya orang recovery dengan herbal, dengan dia perbaiki pola hidup, dia butuh waktu berapa? Saya biasanya jelaskan sama teman-teman 120 hari minimal atau maksimalin 1 tahun. Atau menurut dokter gimana tuh dok? Sebetulnya komitmen yang harus dipertegas dulu. Jadi makin komit dia, makin disiplin seseorang itu mendapatkan apa yang diharapkan, perubahan yang diharapkan akan jauh lebih cepat. Karena sebetulnya ketika dia itu sudah ada perbaikan. Ketika dipilihnya adalah pilihan yang terbaik, buah, ada sayur, umbi-umbian, kacang-kacangan dipilih, tidak kolesterol yang dipilih lagi, maka sudah ada perbaikan berikutnya lagi. Ketika olahraga dilakukan, ada perbaikan yang signifikan lagi. Nah, gongnya, bagaimana nih supaya cepat? Dalam hitungan berapa lama nih? Minimumnya berapa lama? Atau nggak perlu sampai 120 hari. Saya punya keyakinan banget dengan perubahan makin cepat dengan puasanya, dengan komit produk Kayaninya juga sama, baik pagi, siang, sorenya. Itu dalam hitungan hari, dalam minggu depan atau 2 minggu, udah signifikan sekali laboratoriumnya. Intinya ada perubahan ya dok. Ada perubahan, tapi harus holistik. Dan perubahan itu harus bertahap. Jangan nunggunya beng kayak gitu ya. Ya, betul. Kadang-kadang orang maunya yang wah perubahannya, padahal kita lebih tidur. Saya kalau minum sunrise itu tidur bisa, dulu nggak bisa tidur setelah pagi terus siang baru bisa tidur. Kadang nggak bisa tidur. Nah, memang di saat nutrisinya dicukupi, deep sleeping. Nah, di saat orang nggak tidur, pasti sistem imunnya juga keganggu dan lain-lain. Balik lagi saya ingatkan, sistem dalam tubuh kita itu tidak berdiri sendiri. Dia keseimbangan sih ya. Ya, betul. Oke teman-teman, mungkin ada yang bertanya sebelum ini dokter terbatas. Saya pamit ya, sebelum saya pamit. Wah, sebelum dipamitin nih. Ibu Sinta mengenai lumbar spondyliosis. Ya, kalau lumbar ini kasusnya kayak saya dok. Saya saraf kejepit kena lumbar dan tulang ekor juga. Setelah kemarin ditarik tulangnya, posisi tulangnya tuh kedak. Jadi misalnya tulang tuh kayak gini, dia ke dalam kayak gini. Ya. Jadi dia yang jepit. Jadi ceritanya saya kasus Oktober tuh di Purwokerto, waktu itu di hotel. Nggak bisa bangun. Setelah main futsal. Saya minum nitro terus bangun, dan selama setengah tahun saya aman dok. Nggak ada masalah. Tapi setelah dosis nitronya saya kurangin, wah muncul tuh masalahnya. Nah, itu yang saya katakan percepatan. Jadi posisinya adalah tetap basicnya tetap harus masalahnya harus harus dengan fisioterapinya, dengan terapi yang baik ya dok ya. Sorry Pak Rifki, teman-teman semua, saya harus pamit. Saya harus jalan. Pak Dokter, thank you. Berikutnya ada diskusi, ada pertanyaan, ada PR buat saya. Silahkan, nanti saya akan sambung lagi. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan panjang. Saya berharap akan selalu mendampingi teman-teman semua. Thank you, Dok.
Iya, saya pamit undur diri. Mudah-mudahan bisa diterima. Bila itu Makasih, baik hidayah. Makasih. Sama-sama, Sampai terima ketemu. kasih banyak. Makasih dokter. Sama-sama. Waalaikumsalam Masih mau warahmatullahi bertanya, wabarakatuh. ada yang mau ditanyakan lagi bisa kita bantu. Thank you dokter. Siap. Hati-hati di jalan untuk perjalanannya. Thank you. Sehat selalu. Thank you dokter. Amin, amin. Sama-sama. You are welcome. Bye-bye. Baik. Oke, jadi teman-teman, pada kesempatan ini kita beruntung dapatin pelajaran baru. Jadi boleh kalau ada yang pertanyaan yang sebelum kita tutup. Jadi jangan lupa setiap hari Jumat kita akan diskusi tentang kesehatan. Kita akan berbagi dengan topik-topik pengetahuan baru tentang kesehatan. Nanti coba kita akan undang teman-teman yang berada di medis juga yang bisa share ilmunya. Dan mudahan materi ini bermanfaat untuk pengetahuan baru dan menambah pengetahuan sehingga kita bisa jadi dokter diri kita sendiri, dokter keluarga kita, dokter lingkungan kita. Karena kesehatan adalah satu yang berharga. Oke teman-teman, siapa? Ada yang mau ditanya atau ada yang mau usulan? Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini kesempatan kita di sore Jumat ini, Jumat berkah ini, mudahan kesehatan kita akan selalu kita dapatkan dengan meningkatkan pengetahuan. Orang yang beriman dan berilmu akan dinaikkan beberapa derajat. Salam sukses, salam sehat, ikhtiar yang komitmen, karena kesehatan adalah aset yang paling berharga. Sampai ketemu di hari Rabu untuk pembahasan yang lain lagi, Rabu malam dan Jumat sore, selama setiap Jumat sore. Salam sukses, salam sehat. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.